Ya, jangan pernah takut akan mimpimu. Bolehlah bermimpi setinggi-tingginya ya, tetapi bangun dari mimpi itu, berjuanglah, raihlah mimpi itu, wujudkan impian itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to YouTube channel Raka Septiadi. Nah, di sini saya akan bertanya-tanya tentang silat kepada dua orang idola pencaksilat di Indonesia, yaitu Kak Denny dan Teh Wiwi. Nah, di sini Kak Denny dan Teh Wiwi, Raka ingin bertanya nih, sejak kapan sih Teh Wiwi dan Kak Denny itu latihan silat pertama kali? Pertama kali ikut silat, siapa dulu nih jawab? Saya kedua aja. Saya jawab dulu. Jadi menjawab omongan Raka pertama tadi, dua idola pencaksilat. Kalau dibilang idola, saya enggak. Ini yang idola ini Mbak Wewe sebenarnya. Kalau saya sih cuman ya ngalur aja sebagai pesilat biasa aja. Jadi Mas Denny juga idola. langsung masuk ya. Saya pertama kali masuk silat itu tahun 2002. Kelas 1 SMP. Dengar-dengar nih Kak, pernah dengar katanya Kak Denny itu nakal ya sebelum ikut silat. Ya, kalau saya dulu nakal, hobi berantem. Sebelum ikut silat tuh berantem terus kerjanya. Jadi memang udah dari SD itu nakal, tapi nakal itu cuma nakal berantem sih, bukan nakal gangguin orang, enggak, hobinya berantem gitu. Wajar ya, lanang ya Kak. Cowok wajar, cowok berantem itu wajar, tapi setelah ikut silat nggak berantem lagi, jadi orang baik. Nah, kalau aku pertama kali ikut silat itu kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Kayaknya tahun 2002 juga. Sama ya dia. Sama berarti. Emang jodoh tuh Punya sama kesamaan itu. ya? Punya persamaan Kak. Terus Kak, semenjak jadi atlet itu di tahun berapa ya Kak? Kalau TWW aku dan pertama KDN. kali jadi atlet itu di tahun 2003. Jadi tahun 2002 masuk latihan, 2003 tuh udah mulai ikut pertandingan. Dan pertama kali ikut tanding itu saya ikut seni ganda. Oh, seni ganda. Tuh, kok bisa jadi fighter loh Kak? Kan padahal awalnya seni nih. Nah, kalau saya sih memang dari dulu pengennya fighter. Kan karena memang kalau pelajar dulu kan masih diatur oleh pelatih, kamu ikut ini. Tapi kita sebagai pesilat pasti harus bisa dong fighter gitu. Masa sih ikut silat kita nggak bisa fight gitu kan? Jadi secara fight memang kita bisa, ya seni mengalir aja. Oke. Itu dari Kak Denny nih. Sekarang Teh Wiwi gimana Kak Teh Wiwi? Kalau aku pertama kali ikut tanding, yaitu pertama kali ikut silat yaitu ikut tanding. Gimana ya? Jadi gini ceritanya. Pertama kali aku ikut silat itu pertama kali aku daftar pertandingan. Langsung. Gitu Langsung. ya? Wah. Jadi itu kan Cara anak SD lah ya. Jadi silat itu kan ekskul di sekolah, dan anak SD bukan anak SD, di sekolah itu banyak ekskul. Nah, kebetulan kalau aku nih memang seneng olahraga, jadi semua ekskul itu ikutan. Wah, talent kayaknya nih. Daftar doang, tapi di silat tuh belum pernah ikut latihan. Sebelumnya malah latihannya di karate. Nah, pas sudah itu guru olahraga daftarin pertandingan pencak silat. Ada pertandingan katanya. Tahu-tahu hari H dikasih tahu, langsung datang ke GOR untuk minta diajarin gimana cara masuk gelanggang doang. Besoknya tanding. Langsung tanding itu. Tanpa latihan atlet itu ya? Enggak. Teh? Cuman hari pertama datang ke GOR itu cuman minta diajar masuk gimana caranya masuk gelanggang. Besoknya pertandingan. Tapi alhamdulillahnya di situ juara 1 karena karena baru orang-orang taunya anak baru, jadi pesilat terbaik di situ. Nah, terus Teh, Raka juga pernah dengar nih katanya umur Teh Wiwi itu pas masih pelajar tiba-tiba ikut poprov ya katanya. Itu masih di kelas berapa ya? Dituakan ya? Dituakan apa dimudahkan ya? Dituakan. Jadi dulu dituakan, jadi kelahiran 89. Sebenarnya apa ya? Bingung juga sih kalau itu sih urusan pelatih sih ya. Kalau saya sih sebagai curang atlet, sebenarnya. Kalau saya sebagai atlet dibilang siap nggak turun di pertandingan ini? Tapi Ya, dibilang jawabnya siap. curangnya ini aneh ya. Jadi dia menuakan umur.
itu curang, tetapi sebenarnya nggak ditakutin karena dia muda. Benar. Sebenarnya yang ditakutin itu adalah curangnya orang yang tua ngaku kelahiran muda. Itu yang ditakutkan sebenarnya. Tapi kalau muda, umurnya dituakan, itu kecurangan yang unik menurut saya. Dan juga menurut Raka kan tulangnya remaja sama dewasa itu beda ya kak. Tapi bolehlah TWW. Nah, itu sebenarnya juga ada sejarahnya sih. Jadi kan seperti yang orang-orang tahu bahwa TW itu punya sejarah keluarga yang dari susah gitu. Sempet susah. Terus pelatih nawarin mau nggak ikut pertandingan di senior katanya gitu. Karena ada bonusnya lumayan, jutaan lah katanya gitu. Ya mau aja lah. Masa sih, siapa sih yang ditawarin bonus besar nggak mau kan? Ya udah latihan aja, akhirnya turun deh di Porprov, juara 1, dapat bonus lumayan buat bantu keluarga. Mantep nih. Nah ini terus nih, kalau boleh tahu dari hasil pertandingan pertama kali berapa sih uang yang dicapai pertama kali turun tanding itu Kak Denny sama TVW pertama kali? Kalau pertama kali nggak ingat lagi. Berapa ya? Nah dulu waktu seni itu tahun 2003 tuh pernah dapat berapa? 200.000 dulu. 200.000. Tahun 2003 tuh lumayan sih. 2003. Jadi lumayan bukan bonus pemerintah, tapi bonus dari memang dulu pernah ikut festival dan menang. Di situ memang ketemu pelatih sendiri juga kan. Jadi pertama kali dapat 200.000 itu aku rasanya bangga. Maksudnya bangga. Itu gede tuh zaman aku dulu Mas kan. Zaman saya dulu itu gede buat 2003 saya ya? Anak SMP gitu kan. Dan dari hasil sendiri walaupun itu 200, lama kelamaan ikut pertandingan ya alhamdulillah ya Kak. Alhamdulillah sudah bisa dapat jutaan gitu kan, udah bisa membeli handphone sendiri, itu udah bangga. Itu kalau kalian nih, kalau TWW kalau boleh tahu? Kalau aku bonus pertama berarti kan pertandingan pertama kemarin waktu itu ya. Bonusnya beasiswa sih dari sekolah. Jadi waktu itu karena kelas 5 SD, jadi dari kelas 5 sampai kelas 6 itu gratis SPP. Biasanya memang gitu kalau pelajar biasanya menang ada beasiswa sih. Jadi jangan takut lah buat kalian yang pelajar, biasanya prestasi tuh walaupun nggak dapat beasiswa minimal kita tuh dekat dengan guru dulu. Guru kepala sekolah dikenal lah oleh orang-orang sekolah itu. Biasanya kalau guru seneng, nilai kalian bagus biasanya. Pasti tuh. Apalagi di zaman sekarang Kak, udah pertandingan terkhusus nih ada di pelajar ya Kak. Itu namanya O2SN. Saya juga bawa O2SN itu enak sih jadi atlet O2SN. Dia di nasional itu menang kalah dapat beasiswa loh Kak. Dan ini pengalaman saya sedikit ya. Masalah dekat sama orang-orang sekolah ya. Berhubung saya dulu kuliah, ini bercerita tentang kuliah ya. Kuliah, dan pada waktu itu tahun 2012 saya mau berangkat Asian University Games atau biasa disebut kita POM ASEAN ya, POM ASEAN di Laos. Nah pada saat itu di tahun selanjutnya kan Untri tuan rumah di kampus saya kan. Nah saya mau nemuin rektor tetapi susah sekali ketemu rektor tuh. Sebenarnya nemuin rektor itu nggak susah, tetapi ada prosedurnya itu yang susah, katanya nggak ada. Saya tetap nunggu pengen ketemu rektor gitu kan. Pas ketemu rektor ternyata enak rektornya tuh kan. Welcome ya Kak. Iya ternyata dia tuh tahu nama saya tetapi tidak tahu orangnya yang mana kan. Saya kasih tahu, Bu Rektor, saya mau berangkat bertanding, pamit lah. Saya tuh sebenarnya tidak mau minta apa-apa kan. Pengen dia tuh kenal sama saya gitu, kenal. Bu Rektor, saya pengen pamit mau berangkat POM ASEAN. Oh kamu Denny ya katanya. Dikasihnya uang 500.000 ini buat jajan kata dia. Buat jajan. Nanti kalau ada dosen yang macam-macam sama nilai kamu kasih tahu saya katanya. Jadi enak kita kalau kita sudah deket sama kepalanya, sama bawahnya itu enak. Pasti enak ya Kak. Enak. Makanya itu salah satunya tuh kita bisa kenal dengan orang-orang di atas juga. Motivasi ikut latihan silat ini apa sih? Boleh, saya dulu. Boleh. Kalau aku sih jelas banget bahwa motivasi pertama adalah untuk membahagiain keluarga. Karena dari awal ikut pertandingan pun untuk membahagiakan keluarga, untuk membantu perekonomian keluarga gitu. Tapi terlepas dari itu memang basicnya aku senang olahraga. Karena bukan hanya silat,
awalnya memang semua olahraga aku ikutin, dari mulai atletik, volley, basket dan lain-lain lah gitu. Tapi yang lebih enak di silat ya Teh? Nah, karena anak Rezekinya. SD itu nggak, selain itu karena anak SD itu biasanya senengnya bergaulnya gimana ya, seneng kalau punya temen yang seru, biasanya kayak gitu kan. Kebetulan di silat itu teman-temannya asik, seru Asik, ya. gitu, akhirnya bawaannya pingin latihan terus gitu kan, karena pingin ketemu sama teman-teman, ngobrol sama teman-teman, latihan bareng teman-teman kayak gitu. Awal mulanya seperti itu, dan lama-lama memang Nyaman, ya? ngerasa nyaman Mm-mm. gitu di silat, dan akhirnya jadi jadi hobi, bukan hobi sih, jadi kayak udah rutinitas aja, pengen latihan gitu. Tuh. Kalau Kak Deni gimana Kak? Kalau motivasi saya sih, aku nih bisa dibilang bukan membanggakan diri ya, semangat, latihannya semangat, walaupun nggak ada kejuaraan, aku pasti latihannya tuh lebih dari teman-teman gitu. Dari dulu memang walaupun prestasi aku masih belum ada apa-apanya gitu kan, tetapi latihan aku sudah seperti udah jadi atlet nasional seperti itu kan. Latihannya 3 kali sehari seperti itu. Itu pertama kali memang saya fokus latihan fight itu tahun 2005, masuk sekolah olahraga ya, sekolah olahraga. Dan mungkin banyak orang yang meremehkan saya. Nah, walaupun saya diremehkan, saya tidak pernah gimana ya, putus asa, maksudnya ngedown, enggak. Justru saya ini pengen membuktikan bahwa apa yang diomongin orang itu salah. Jadi sudahlah, dia ini latihan terus tiap hari, gak akanlah jadi atlet hebat, gak akanlah menang gitu kan. Tetapi omongan itu Jadi motivasi ya Kak? iya, menjadi motivasi bagi saya untuk sebuah pembuktian bahwa yang diomongan orang itu salah ya. Saya sebenarnya akan saya buktikan pada saat memang saya sudah berjuang nanti. Yang orang tadi meremehkan kita, dia nanti bisa membanggakan kita. Wah, ini Denny loh, saya pernah kenal sama Denny, saya pernah latihan sama Denny. Jadi saya pengen pembuktian seperti itu. Ternyata alhamdulillah tercapai. Dan dulunya saya Diremehkan? tukang bawa patching gitu kan, bantu megang. Alhamdulillah saya juga salah satu yang pernah mendapatkan emas gitu kan, Diandalkan ya Kak? diandalkan di Sumsel itu. Dan sampai sekarang alhamdulillah untuk di Sumsel ya jadi andalan di Sumatera Selatan gitu. Walaupun dulu pernah juga diremehkan seperti itu, mulai dari teman sendiri, Pelatih ya? tapi kita jangan mudah ngedown. Maksudnya dia, kalau kita diremehkan, ini tipe saya ya, mungkin tipe orang beda-beda. Kalau mungkin Mbak Wewe nya kalau diremehin dia nangis, mungkin kita beda tipe. Kalau saya tipe orangnya, saya pembuktian. Kalau saya diremehkan, saya akan buktikan bahwa orang yang meremehkan tadi bisa bangga dengan saya kayak itu. Nah, Sama sih, mungkin memang bedanya gini, kalau pas ngedengar orang meremehkan, ngata-ngatain kita, kalau Mas Denny pasti nggak langsung nggak nangis lah, orangnya tough gitu, hatinya kuat gitu, Strong lah. strong gitu. Kalau aku kan memang mellow pasti nangis, tapi nangisnya itu nggak di depan orang-orang, jadi diri sendiri aja yang ngerasain. Setelah itu sedih tapi semangat lagi gitu. setelah itu tapi pas besoknya latihan tuh aku semangat, aku pingin membuktikan bahwa omongan mereka itu salah, bahwa aku tuh latihan, ya aku tuh latihan sudah berapa lama di sini tuh layak jadi juara gitu. Jadi memang kalau saya sih, motivasi saya itu sebagai pembuktian bahwa memang kita layak untuk dipertimbangkan. Ya, jadi kalau semakin diremehkan, saya pasti semakin semangat. Ya, jadi kalau orang meremehkan saya itu, saya tidak mudah down. Wah, masa bodoh. Tunggu saja. Tunggu tanggal mainnya. Gitu. Tunggu tanggal mainnya, teman-teman. Nih, satu lagi nih, pertanyaan terakhir. Gimana sih Kak caranya buat jadi atlet Indonesia itu? Dari mungkin tahap seleksinya atau gimana sih Kak? Kak Deni apa TWW duluan? Keren gitu aja. Mungkin tahap jadi atlet Indonesia tuh sulit ya, apalagi kalau belum punya nama. Kita yang pasti harus juara di seluruh Indonesia, dan seluruh Indonesia itu ada tahapannya ya.
kejuaraannya juga harus resmi. Kalaupun misalkan dia nggak menang ya, kalau menang udah pasti ada panggilan seleksi. Kalau nggak menang, setidaknya dia mainnya bagus. Bagus itu mungkin dia kalahnya ada pertimbangan. Jadi pantauan lah, pantauan. Nah, yang pantauan tadi mungkin diseleksi sama yang juara-juara tadi. Yang juara di seluruh Indonesia, baik itu juara PON, Pomnas ya, Kejurnas resmi. Nah, mungkin itu akan diseleksi. Namanya Seleknas, seleksi nasional. Seleknas ini udah termasuk pelatnas, pelatihan nasional, tapi belum jadi timnasnya. Yang juara baru menjadi tim nasional Indonesia. Jadi kalau mau menjadi atlet Indonesia ya kalian memang harus juara dari Indonesia gitu. Ya itu kalau senior ya Mas Denny. Tapi kalau untuk junior pun bisa jadi tim pelatnas, Ya, karena kan jadi balik lagi ke pelatnas tahapan. pelajar. Balik lagi ke tahapan. Kalau di pelajar biasanya kalian harus menghadapi event Popda dulu, Popda antar daerah. Terus itu di provinsinya ya. Setelah Popda masuk ke Popnas, Popilnas. Sebelumnya ada Popilnas kalau di pencaksilat ya. Ada Popilnas itu biasanya per wilayah. Nah, di situ juga harus juara dulu karena diambil tiket juara 1, 2. Nah, setelah itu masuklah ke Popnas. Di Popnas harus jadi juara 1, 2, 3 biasanya gitu. Baru nanti Yang juara satunya baru jadi timnas. Iya, biasanya 1, 2, 3 lah. Karena biasanya kadang yang ketiga pun masih bisa jadi pantauan gitu. Maksudnya 1, 2, 3 biasanya berpeluang untuk masuk pelatnas gitu. Pelatnasnya namanya Asian School ya. Pelatnas untuk pertandingan, karena di pelajar pun ada pertandingan yang namanya Asian School Games. Dan itu setara dengan SEA Games kalau di senior. Di senior. Berarti cukup ketat ya Kak, seleksi untuk jadi atlet Indonesia ini. Susah sekali. Apalagi jangankan main, maksudnya ya kalau Mas Denny kan bilang tahapan pertandingan di nasional ya. Kalau menurut saya, apalagi di Jawa Barat gitu ya, Ketat. untuk jadi tim pelatdanya saja pun sulit. Tim pelatda loh. Tim pelatdanya pun sulit karena banyak sekali seleksi gitu. Dari mulai pertama tahapannya adalah Praporda, Porda. Sebelum Praporda ada Porkap dulu antara kabupaten, karena kan Jawa Barat itu kan kabupaten kotanya banyak. Ada 20 sekian lah kalau nggak salah. Terus akhirnya jadi tahapannya dari Porkap, Praporda, Porda atau Porprov. Udah itu seleksi. Seleksi itu tahapannya kadang seleksi 1, 2, 3 gitu. Ada seleksi pertama, kedua, dan ketiga. Setelah itu baru bisa jadi tim inti. Jadi luar biasa panjang. Itu baru untuk Jabar ya. Itu baru Jabar, belum lagi belum nanti ke tahapan untuk ke Indonesianya ada lagi tahapannya. Harus juara juga di pertandingannya. Jadi untuk teman-teman kalau ingin jadi atlet Indonesia itu Maksudnya perlu perjuangan yang keras. Itu ya Kak. Nih boleh Kak kasih motivasi buat teman-teman buat lebih semangat lagi buat latihan, dan entah doain aku juga biar sampai ke atlet pelatnas. Amin. Jadi dari saya sih buat teman-teman dan buat semuanya yang pengen jadi atlet ya, jangan pernah takut akan mimpimu. Bolehlah bermimpi setinggi-tingginya ya, tetapi bangun dari mimpi itu, berjuanglah, raihlah mimpi itu, wujudkan impian itu. Jangan cuma menjadi mimpi ya. Saya dulu waktu kuliah pernah menulis di tahun 2008 target SEA Games. Alhamdulillah 2011 terjadi. Padahal tidak pernah terpikirkan memang kalau saya itu bakal jadi atlet SEA Games. Tetapi itu menjadi kenyataan. Ya, jadi percayalah sama mimpi itu, wujudkan. Wujudkan dengan cara apa? Berjuang, berusaha. Jadi jangan pernah takut sama mimpi kalian yang tinggi itu. Ya, wujudkan, bangun, dan buktikan kepada orang-orang. Itu dari saya. Iya, karena kita nggak pernah tahu masa depan kita seperti apa. Rezeki kita Dimulai seperti apa. dari sekarang kita harus berusaha, berjuang, dan buktikan apa yang diinginkan itu insya Allah tercapai kalau kita mau berusaha. Amin. Nah itulah tadi mungkin apa ya Kak dibilang berbincang-bincang, ngobrol asik ngobrol asik bersama dua idola Indonesia. Oke, jika kalian suka dengan video-video saya jangan lupa di
like, comment, and subscribe dan nyalain tanda loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.